nggak pernah ngomong, Nabi nggak pernah ngajarkan. Sahabat yang melakukannya dan Nabi menyetujuinya. Dicontohkan oleh Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Demikian juga dalam Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan untuk apa kita hidup sampai hari ini. Sampai tahun 1446 Hijrah kita masih hidup. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan hidup, wal hayata, Allah yang menciptakan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Belum terbit matahari, orang pemakasan sudah beramal. Langkah kaki pertama menghapus dosa, langkah kaki kedua mengangkat derajat, langkah kaki ketiga menghapus dosa, keempat mengangkat derajat. Lisannya zikir, diamnya fikir. Jadi kalau ada nanti melihat teman, kawan, sahabat bergerak mulutnya, zikir, diam, pikir. Mana tahu nanti tiba-tiba beberapa menit setelah ini ada yang terdiam, itu sedang berpikir. Orang beriman itu tidak ada yang kosong. Geraknya zikir, diamnya fikir. Tidak ada yang kosong dan hampa. Masuk ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan untukku pintu rahmat kasih sayang. Kenapa waktu masuk masjid doanya minta bukakan pintu rahmat? Karena di dalam masjid malaikat sudah siap mendoakan, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Ampunkan dosanya, rahmati dia. Sampai kapan malaikat berhenti mendoakan? Sampai orang itu wudunya batal, sampai orang itu keluar dari dalam masjid. Dari dalam masjid. Bagaimana yang nggak masuk masjid sama sekali? Karena penuh. Selama shaf tidak putus, maka dia termasuk orang yang berada dalam masjid. Saudara saya yang berada di tangga, yang ada di halaman, itu pun tetap juga dihitung sebagai orang yang dalam masjid, karena shafnya masih menyambung. Itulah mengapa sebelum sholat tadi imam mengatakan sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Itu kata imam tadi. Imamnya siapa? Saya. Saya kalau sholat di masjid, sholat subuh, itu paling sungkan, paling segan jadi imam. Kenapa? Karena saya nggak tahu bagaimana keadaan tradisi di masjid itu. Saya pernah maju ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya selesai sholat dikasih tahu, mohon maaf Pak Ustadz, masjid ini bismillahnya sir. Itu. Tadi kenapa Ustadz PD maju ke depan? Karena yang memerintahkan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani maju, sami'na wa ata'na, maju ke depan. Tapi pas giliran wirid bacaan-bacaan, saya khawatir beda susunannya seperti di kampung saya serahkan mikrofon ke beliau, ternyata memang beda. Di tempat saya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Di sini memakai hadis yang lebih afdal 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Jangan minta masuk surga. Kenapa? Karena semua umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Tapi mintalah supaya jangan sampai transit dulu di neraka. Kenapa? Karena ada orang yang masuk surga tapi penerbangannya tidak langsung, transit dulu. Maka jangan heran nanti ketika orang Pamekasan masuk surga, dia lihat, loh tetangga saya mana? Tanya malaikat, tetangga saya mana? Mohon maaf, dia pesawatnya tidak direct langsung, pakai transit. Itulah mengapa kita katakan Allahumma ajirna minan nar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku pada waktu pagi. Siapa yang paling awal, paling cepat bangun pagi, dialah yang paling banyak dapat keberkahan-keberkahan. Dan subuh ini yang paling awal bangun
adalah orang Pamekasan. Ustaz tahu dari mana orang Pamekasan lebih awal bangun? Karena di tempat saya di Riau, mereka sekarang baru menantikan azan subuh. Jadi yang paling awal dapat keberkahan antara orang di Riau Sumatera dengan Pamekasan, maka saya di Pamekasan hari ini lebih awal dapat berkah, dan yang lebih dulu masuk surga orang Pamekasan. Dan ya bagi yang tidak sholat juga lebih dulu masuk neraka. Makanya doanya Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan saya orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, sampai kepada anak cucu kita semuanya orang-orang yang istiqomah sholat, lil muttaqina imama, bukan linnas. Mendoakan jadi imam itu bukan imam bagi manusia, karena tidak semua manusia baik. Lil muttaqin, menjadi imamnya orang yang bertakwalah hendaknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapapun yang datang ke Masjid Agung Pamekasan, walaupun jubahnya 3 lapis, sorbannya sebesar ban Vespa, nggak boleh nyelonong maju jadi imam. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul semuanya, menurut mazhab Syafi'i, yang paling utama jadi imam adalah ulil amri. Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Meninggal Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Meninggal Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ibn Affan. Meninggal Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karena begitulah dasar. Tapi kemudian ketika terbagi dua, ada yang hebat politik tapi kurang mampu jadi imam, ada yang hebat jadi imam tapi untuk imamatun kubra, imamatun uzma, jadi pemimpin kurang cakap bidang politik, terbagi dua. Maka ulil amri mengangkat imam ratib di Masjidil Haram, yang diangkat Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Mu'aikli. Maka ini semua adalah imam ratib yang diangkat oleh ulil amri. Ketika ada orang datang, dipersilakan karena menghormati, karena ta'zimnya, karena ilmunya, barulah mereka layak untuk maju ke depan. Maka yang lebih layak adalah senior saya, kakak kelas saya, dan beliau mengatakan, Abdul Somad silakan maju. Saya ragu, ini serius apa basa-basi? Saya yakinkan lagi, betul nih ya, betul. Itulah maka saya berani maju ke depan. Dan masya Allah tabarakallah, kita kalau jadi imam itu tergantung makmum di belakang. Kalau makmum kita itu senior, kakak kelas kita, itu ayat-ayat itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul, bisa salah baca. Bapak ibu para santri, bagi yang biasa jadi imam merasakan itu. Kadang-kadang walaupun surat pendek, simpang lakum dinukum waliyadin itu bisa hilang. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Tapi karena pertolongan Allah, itulah mengapa sebelumnya kita berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selesai salat, kita berzikir secara jahar. Datang seorang sahabat bertanya, bagaimana sahabat Nabi dulu bersama Rasulullah SAW? Apakah mereka zikirnya itu jahar atau zikirnya sir? Maka dijawab oleh Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya tahu salat di Masjid Nabawi sudah selesai karena saya mendengarkan suara takbir dari luar masjid. Bagaimana suara takbir bisa terdengar dari luar masjid padahal waktu itu belum ada mikrofon? Maka maknanya mereka menjaharkan takbir dalam masjid. Bagaimana suara jahar kalau tidak ada mikrofon? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah suara takbir saat mereka berada di dalam masjid saat itu. Tapi kan menurut mazhab Syafi'i, zikir jahar itu kalau makmumnya belum mampu, belum tahu, Pak Ustadz, saya dimanapun jadi imam, saya tetap baca zikir jahar. Tapi kan makmumnya sudah tahu. Sebelum imam takbiratul ihram,
Imam kan ngasih tahu, luruskan shaf. Itu makmumnya udah tahu atau belum? Sudah tahu. Kenapa imam nyuruh luruskan shaf? Belum pernah sepanjang umur saya di mana-mana masjid, belum pernah imam ngomong, mohon maaf saya tidak memerintahkan luruskan shaf. Kalian udah tahu semua kan? Itu menunjukkan bahwa makmum di belakang ada mu'allaf yang baru masuk Islam, ada anak kecil yang belum pernah ngaji, ada ibu-ibu yang belum pernah dibawa suaminya ke masjid dan itu pertama kali, ada orang yang baru taubat belum tahu meluruskan shaf. Tidak semua makmum itu tahu. Maka kalau ada imam menjaharkan zikir, dia mau ngasih tahu makmum inilah bacaan-bacaan sekaligus ta'lim, i'lamun nas, memberitahu jamaah masyarakat bahwa bunyi zikir. Ulang sholat, ibunya nanya sama anaknya, tadi gimana sholat di Masjid Agung? Imamnya siapa? Imamnya Ustadz Abdul Somad. Gimana bunyi zikir tadi yang kamu dengar? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma antas salam wa minkas salam. Anak bisa jawab. Coba kalau zikirnya disirkan, pulang anaknya ditanya, tadi apa yang dibaca imam? Apa yang kamu baca? Enggak tahu, orang saya enggak dengar. Maka itu adalah pengajaran, pendidikan. Islam itu rasional. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang baca doa dengan yang mengaminkan pahalanya sama. Qad ujibat da'watukuma. Kamu berdua, doa kamu dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun, amin, amin, amin. Nabi Harun tidak membaca doa, Nabi Harun mengaminkan. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua sudah dikabulkan. Itu menunjukkan bahwa berdoa bersama, 2 orang, 3 orang, beramai-ramai, ada dalilnya menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik ke atas mimbar. Ketika kaki Nabi naik ke atas tangga yang pertama, amin. Naik ke atas tangga yang kedua, amin. Naik ke tangga yang ketiga, amin. Sahabat heran, kenapa amin, amin, amin? Tidak kedengaran siapa yang berdoa. Kata Nabi, tadi Jibril membacakan doa dan kamu tidak mendengar dan tidak melihat. Apa doa Jibril ya Rasulullah? 3. Bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Bu'adan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak bersolawat untukmu. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya sampai tua tapi dia tidak berbakti sehingga dia tidak masuk surga gara-gara tidak berbakti kepada orang tua. Amin. Itulah doa yang paling hebat. Yang membaca doa Jibril, yang mengaminkan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Saya nggak mau doa bersama dengan imam Pak Ustadz. Kenapa? Karena imam doanya lain, saya beda. Loh, kok beda doa imam dengan kamu? Tadi imam minta hujan, sedangkan saya jual es krim. Jangan dipahami secara tekstual. Imam minta hujan itu maksudnya turunkan rahmat. Maka yang dimintanya itu adalah rahmat. Rahmat bagi petani adalah air hujan, tapi rahmat bagi es krim bisa jadi panas dan lain sebagainya. Bisa jadi dia beli, dia simpan di kulkasnya. Yang kita mintakan adalah rahmat dari Allah. Ini sekarang banyak di beberapa tempat orang selesai sholat nggak mau lagi berzikir, selesai langsung. Kamu nggak ikut doa dengan imam? Ya doa yang lama aja belum dikabulkan Pak Ustadz, ngapain tambah yang baru? Saya, kata Umar bin Khattab, tidak tahu doa saya itu diterima Allah atau tidak, tapi saya terus berdoa. Kenapa terus berdoa? Karena doa adalah ibadah.
Begitu juga dengan sholat kita, istighfar kita, haji dan umrah kita, kita terus laksanakan. Kenapa? Karena kita disuruh untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak mau berdoa bersama Pak Ustaz. Kenapa kamu tidak mau berdoa bersama? Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka perbuatan itu bid'ah. Sunnah itu 3. Yang pertama qauli, perbuat, ucapan. Yang kedua fi'li, perbuatan. Yang ketiga takriri, ketetapan. Kalau sunnah hanya dibatasi pada perbuatan, maka hilang 2/3 sunnah Rasulullah SAW. Ausani khalili, orang yang saya cintai, kekasih saya berpesan kepada saya supaya saya jangan meninggalkan 3. Di antaranya jangan meninggalkan sholat du'a, jangan meninggalkan sholat witir. Apakah mesti disyaratkan sholat du'a itu mesti dilaksanakan Nabi setiap hari? Tidak ada. Begitu juga dengan puasa Nabi Daud. Ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah, puasa Nabi Daud. Apakah mesti dilaksanakan itu perbuatan Nabi? Nabi puasa Daud setiap hari. Yasumu yauman, puasa sehari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Perhatikan baik-baik, yang ada itu adalah puasa Daud. Soalnya ada juga ibu-ibu yang lapor, mohon maaf Pak Ustadz, saya mau nanya ini, apa masalahnya Bu? Suami saya itu sholat Daud, sholat sehari berhenti sehari. Enggak ada, itu salah dengar. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam. Yang ada puasa sehari, makan sehari. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi tidak semua ucapan Nabi itu dilaksanakan Nabi. Itulah yang disebut dengan sunnah qauliyah. Dan itu adalah perbuatan termasuk sunnah. Termasuklah berdoa bersama, itu adalah sunnah qauliyah dan dilaksanakan Nabi beberapa momen. Maka ulama hadis mendefinisikan apa itu sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fa'ilin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'satihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih luas lagi 5. Yang pertama ucapan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang kedua perbuatan. Bagaimana Nabi tawaf, bagaimana Nabi sa'i. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Perbuatan. Yang ketiga ketetapan. Nabi enggak pernah ngomong, Nabi enggak pernah ngajarkan. Sahabat yang melakukannya dan Nabi menyetujuinya. Salat. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba ada makmum di belakang baca doa yang berbeda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi tanya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Manil qail? Nabi dengar. Manil qail? Siapa tadi yang baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sahabat ini gentleman, dia ngaku, ana ya Rasulullah, saya yang baca doa itu. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang engkau baca tadi. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan, Nabi tidak pernah membaca, Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah memerintahkan. Seandainya definisi bid'ah adalah yang tidak dilakukan Nabi, bid'ah, maka pasti selesai itu Nabi bertanya, siapa tadi yang baca? Saya Rasulullah, saya sudah melihat pintu neraka terbuka karena kau berani-beranian buat doa. Tinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat-salat yang tidak disyariatkan atau salat-salat bid'ah
yang tersebar di masyarakat. Dan ini sepertinya adalah pertemuan terakhir kita dari pembahasan kitab bekal salat. Ada sekitar 30 salat-salat yang tidak disyariatkan, akan kita sebutkan satu persatu insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Yang pertama, salat yang tidak disyariatkan. Kita tahu sebelum saya membahas, ingat bahwasanya amalan tidak diterima kecuali dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Demikian juga dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara dalam agama ini ya maka akan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Wa iyyakum muhdatsatil umur." Hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semuanya perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Dan kaidah yang disepakati oleh para ulama bahwasanya al-aslu fil ibadah adalah at-tauqif, atau al-aslu fil ibadah adalah tahrim. Asal dalam ibadah adalah dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Ya, karena seorang tidak dibebani dengan suatu ibadah ya. Asalnya manusia tidak dibebani dengan ibadah, kemudian ada beban untuk melaksanakan ibadah. Nah, beban ini datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan perkara duniawi, perkara muamalah, hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan pengharamannya, ya. Jadi adapun perkara ibadah sebaliknya, hukum asalnya tidak boleh seorang membuat tentang ibadah kecuali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi di antara ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, yang pertama adalah mengulang-ulang salat fardu. Seorang hanya diwajibkan salat fardu sekali saja, misalnya salat zuhur ya sekali salat zuhur. Sekali saja salat zuhur, tidak dianjurkan dia untuk mengulangi salat zuhur kedua kali, ketiga kali, kecuali kalau salatnya bermasalah. Misalnya salatnya ternyata tidak memenuhi persyaratan atau ada rukun yang dia tinggalkan, maka dia boleh mengulangi ya. Ternyata dia lupa, dia tadi salat tanpa wudu misalnya, atau dia lupa dia salat dia belum mandi junub misalnya, maka silakan dia ulangi. Tapi kalau ternyata salatnya sudah dia lakukan ya, maka tidak perlu dia ulangi kedua kali. Jika dia sengaja melakukannya kedua kali tanpa ada sebab tertentu, hanya ingin menganggap salat fardu ini kalau double pahalanya double, maka ini tidak disyariatkan sama sekali. Namun bisa dia ulangi kalau ada sebab. Contohnya misalnya yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz salat dua kali dengan jemaah berbeda. Yang satu adalah fardu, yang satu sunnah. Jadi dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan salat, keutamaan salat bersama Nabi. Kemudian dia pulang ke daerahnya, dia menjadi imam karena makmumnya membutuhkan imam, dia sebagai imam. Ini contoh salat fardu dua kali tapi ada sebab, karena dia harus mengimami sekelompok orang yang tidak, mungkin mereka tidak pandai salat sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ya. Salah satunya fardu, salah satunya diniatkan untuk salat sunnah, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya bermakmum kepada imam yang antara imam dan makmum bisa beda niat. Bisa beda niat, yang satu berniat fardu, yang satu berniat sunnah. Karena Mu'adz bin Jabal dia salat Isya dua kali, satu bersama Nabi, satu bersama kaumnya. Tinggal para ulama khilaf apakah yang bersama Nabi adalah sunnah, yang bersama dia adalah wajib atau sebaliknya. Tapi intinya salah satunya adalah sunnah dan ada sebabnya karena ada jamaah yang perlu diimami. Contoh juga seorang bisa mengulangi salat fardu dengan niat salat sunnah ketika ada masbuk yang terlambat, sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Man yatasaddaq ala hadza?" Siapa yang bersedekah kepada orang ini? Dia salat sendirian, maka seorang menemani dia salat agar dia mendapatkan pahala salat berjamaah. Dia mengulangi lagi salat seperti, tapi niatnya bukan salat fardu tapi salat sunnah, ingin menemani orang tersebut agar dia mendapatkan pahala berjamaah. Ini tidak jadi masalah karena ada sebab. Adapun seorang sengaja salat zuhur dua kali, tiga kali tanpa ada sebab ya, menganggap kalau dia double salatnya dapat pahala double, maka ini adalah bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan
para sahabat ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, la tusallu salatan fi yaumin marratain. La tusallu salatan fi yaumin marratain. Janganlah kalian salat dua kali satu salat dalam sehari dua kali. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik, yang kedua di antara bentuk salat yang tidak disyariatkan, salat bid'ah adalah setelah salat Jumat salat zuhur lagi. Setelah salat Jumat salat zuhur lagi. Kita tahu bahwasanya Jumat merupakan salat fardu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya pada hari Jumat. Dan kita kalau melaksanakan salat Jumat maka salat zuhur menjadi gugur. Ya, salat zuhur menjadi gugur, tidak perlu lagi salat zuhur. Jumat menggantikan zuhur. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW dan para sahabat setelah mereka salat Jumat mereka tidak lagi salat zuhur. Mereka tidak lagi salat zuhur. Kecuali seorang terhalangi tidak bisa salat Jumat baru dia salat zuhur. Seperti orang sakit tidak bisa salat Jumat di masjid maka dia salat zuhur. Seperti musafir yang tidak disyariatkan salat Jumat kemudian dia salat zuhur ya. Seperti wanita yang tidak salat Jumat dia salat zuhur. Kalau wanita ke masjid salat Jumat sah, tidak perlu lagi salat zuhur. Intinya kalau orang sudah salat zuhur tidak perlu lagi sudah salat Jumat tidak perlu lagi salat zuhur. Adapun sebagian orang ini saya pernah lihat sendiri. Saya salat Jumat suatu tempat, setelah itu mereka salat zuhur. Qomat lagi kemudian salat zuhur. Sekelompok orang dengan salat zuhur 4 rakaat. Ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jangan diikuti. Saya disebutkan oleh sebagian orang, Allah saya belum pernah lihat langsung, katanya sebagian orang Syiah pun demikian. Orang Syiah menganggap salat Jumat tidak bisa dikerjakan kecuali dengan adanya imam mereka maksudnya. Karena imam mereka tidak ada, sehingga salat Jumat yang dikerjakan adalah tidak dianggap sah, sehingga biasanya mereka kalau salat Jumat bertaqiyah setelah itu mereka salat zuhur. Tapi ini saya dapat informasi dari sebagian kawan, saya sendiri belum lihat secara langsung. Yang saya lihat itu bukan orang Syiah. Ini sekelompok orang Sufiyah yang mereka punya keyakinan tersendiri. Setelah salat Jumat mereka salat zuhur lagi. Dan ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian di antara salat yang tidak dianjurkan salat qabliyah Jumat, salat qabliyah Jumat. Kita tahu bahwasanya disunahkan pada hari Jumat adalah salat intizar, salat al-intizar, salat menunggu imam. Jika seorang datang di pagi hari di masjid di hari Jumat, silakan dia salat sebanyak-banyaknya sampai imam datang ya. Dan ini berdasarkan hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatahharu mastata'a min dhuhrin. Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci semampunya, wa yaddahinu min duhnihi, kemudian dia pakai minyak wangi ya, atau apa namanya memakai minyak di tubuhnya, au yamassu min tibi baitihi, atau dia pakai minyak wangi di rumahnya ya, wangian di rumahnya, tsumma yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu bainas nain, dia tidak memisahkan dua orang. Itu dia tidak orang lagi duduk dipisah, hendak. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sesuai yang dicatat ditakdirkan baginya. Salat maksudnya salat menunggu, salat silakan. Ketika Nabi mengatakan tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat di situ yang sesuai Allah takdirkan, dia terserah bebas. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam menyimak ketika imam berbicara, itu ketika khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang ini dengan Jumat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa boleh dikerjakan salat mutlak yang para ulama mengistilahkan dengan salatul intizar, itu salat intizarul imam, salat nunggu imam, salat aja. Terserah 10 rakaat, 20 rakaat bebas. Ini juga praktek para sahabat di zaman Umar bin Khattab. Annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab yusalluna yaumal jum'ah hatta yakhruja Umar. Para sahabat dahulu atau para tabi'in, mereka di zaman
Umar, mereka sholat sampai Umar keluar untuk berkhutbah. Ini namanya sholat intidhar imam. Cuma di sini ada khilaf yang para ulama, apakah sholat intidhar ini boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang? Kita tahu ada waktu terlarang sholat sekitar 7 menit atau 8 menit sebelum adzan zuhur, sebelum waktu zuhur. Nah, kita Jumatan adzannya pas zuhur. Nah, misalnya Jumatan misalnya adzan zuhur misalnya jam 12. Kita tahu tidak boleh sholat lagi jam 12 kurang 8 atau jam 12 kurang 10. Kira-kira 10 menit sebelum adzan zuhur. Nah, bolehkah seorang melanjutkan sholatnya terus sampai khatib assalamualaikum warahmatullah sampai khatib keluar? Sebenarnya mengatakan tidak, ini waktu terlarang. Sebenarnya mengatakan boleh dilanjutkan. Yang benar wallahu alam bisawab boleh. Jadi lanjut terus sholat. Ya. Kali ini sholat ada sebabnya. Kita tahu sholat-sholat yang ada sebabnya boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Ini sholat intidharul imam, sholat menunggu imam. Jadi boleh sholat terus sampai khatib keluar. Sebagaimana dikerjakan di zaman Umar bin Khattab, mereka sholat sampai Umar keluar. Dan ini sholat bukan sholat qabliyah Jumat, tapi namanya sholat intidharul imam. Karenanya saya sering sampaikan bahwasanya di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, tidak terbayangkan ada sholat qabliyah. Kenapa? Sholat qabliyah itu dikerjakan setelah azan. Azan seperti kita sekarang kita sholat qabliyah zuhur. Apa yang kita lakukan? Kita nunggu azan zuhur, kemudian kita sholat qabliyah. Tidak boleh sholat qabliyah sebelum azan, sebelum masuk waktu. Jadi azan zuhur dulu, baru kita sholat qabliyah, baru kita nunggu qomat. Jadi sholat qabliyah setelah azan. Kalau itu zuhur mungkin, tapi kalau Jumatan enggak ada karena begitu azan langsung khatib khutbah. Di zaman Nabi azan cuma sekali, khatib langsung khutbah. Jadi tidak terbayangkan ada sholat qabliyah karena begitu azan khatib langsung khutbah. Adapun itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, tidak ada namanya azan 2 kali, azan cuma sekali, ya. Sehingga begitu imam naik mimbar mengucapkan salam, khutbah, mengucapkan salam kemudian azan, setelah azan langsung khutbah. Ya, kita enggak ada waktu untuk salat qabliyah karena kita harus dengarkan khutbah imam. Di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu azan 2 kali. Tapi azan pertama bukanlah azan di waktu masuk waktu, tapi azan tersebut sebelum masuk waktu. Diazankan pun di pasar-pasar, bukan di masjid, di pasar-pasar agar orang-orang siap untuk salat Jumat agar mereka tidak terlambat. Jadi tidak ada namanya salat qabliyah. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ya, wa amma sunnatul jum'ati allati qablaha falam yathbut fiha syai'un. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, adapun salat sunnah Jumat yaitu sebelum Jumat, maka tidak ada satu hadis sahih pun yang mendukungnya. Dia mendak canggih pemikirannya bang. Biasa dengan rokok, nganggo minyak kuwi. Kowe tenan Mbah ora pedhok. Ana setahun Mbah. Nganggo men. Mbah. Ana setahun Mbah aku ora pedhok awam. Entah lagi Gimana aku denane juga wedhus ape. Sakjane ra sengaja. Yo golek minyak niku. Betul. Jadi panjang umur. Amin. Betul. Rokok masuk di biyen rokok ikan tas keren jelas mambu nil yen. Saya kiri lah kok. Iya. Pak warnanya itu nil. Wong biyen iki yen dene piye. Wong biyen No, aku enggak. yen nek emas to. Nek yo nang sawah bae, tak jare ning aku kemanjani ae. Iki mambu obat nil suweger enggak suweger. Dari sawah nunggu becak dulu yang menang sawah itu kalau kok ini ngomong ini sawah apa tuh no dulu juga sawah dia bunyi beri irang Ya karena pasti yo kene kulone mah iki malah nggak center itu wah harap jalan kapan nanggur mbakku kok yang ngene dia orang mikir kaya aku ya iya ora teko aku beri pun kami ya iya aku kuat mbak matul aku nek matur iki matul ora kuat oh jajal aku ngiram cek mikul kok kowe
Liara nggone ponanti kan gawe tunjangan terakhir. Alah, wis sak gathuk itu. Lah iki jalan ngatur alang-alang ning ngarepe kandang iki. Dulu nek pengge-mengge sangat-sangat senang. Kompres lagi. Tak kompres dapat ya ambil. Ayo, nah ya. Habibin, mana metu e? Oh, Habibin. Ada udah bibi. Bibi kan bibi. Ya kuwi kan bel rektore. Bel rektore sesuk masuk. Sekolah. Eh, Aku dek pengin loh mano. Mana apa? Nang lihat yang karo iki. Mana apa? Mano kutut. Oh, Oleh 16 tahun kan. Gowo mulai. Kok kon ngetotong. ini biar nanti dari Taplok. Eh, Seluk. Sendiri. Lalu. Oh, jauh baik. aku ini waduk gendilang ngoceh penak ra ketang mati. Kok mati? Sing ditusukan soal. Yang lu mana apa kok mati kok? Ndi? Yang lu. Nama mana? Miber. Mana apa? Anak-anak kutut to. Jadi pelenjak akeh mbok cono kabeh. Walah. Sak-sak to iki. Wong putut berak kandang. 30 pira sewengi. Orang jual. Itu apa gak dicul kabeh Terus berak kabeh, kandang. Nak nyulah kita bengi karo betul. 30 eneng, Mano 36 Mas. Barang kita dicul. Payu rendah. Perenjak kan cek eneng harapan ngoceh ya dukung to. Mu tak tobi lah bengi-bengi. Mau nang alang-alang gitu. Pelenjak alang-alang. Napi ta barang. Ke arah cek. Oleh kanggone Damuri. Manu Amanah sama. weekend yang menjoni ngukur manu kutut. Riwayat itu. Nah, ini aku nek kutut cek minu. Aku tahu malu, minggu malu putut. Pokoknya manggungnya elek. Aku manggung ya kok. Pas hari mati. Putut ki ana loro. Aku manggung aku. Tak buka lawangnya, ucul aku. Nah kok mati loh. Ana putut itu gak mati kan. Ya lesu telung dino. Lesu. Ngombene telat iki. telat iki, Mas. Mane kita ngeketal lo ngatur dia mati ya kira. Keteblok berbulut kan wae nang jero pawon. Mau putut iki manggungnya yang penake nek kurungane iki apik. Kurungane wis tukuan Ya mengi. kurungan sing enek ubur karo lho. Manuk yang manggungnya penak. Neh wis gak ngolehno kaya kae. Wah, kotok kong. Gak kawasan. Ibe di mana putut kok sugeta dikerek dhuwur. Lah kaya tukang merek. Ya dikerek dhuwur. Kejadian klawet. Joko aku tukang jari manuk. Yo, makan apa? Manuk kromo kokok kromo kenal. Pemangkan belum. Rokok Mas. Terus wira rokok di. Enggak rokok.